Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita ada di 10 awal Dzulhijjah, di mana Nabi SAW bersabda, "Man ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih utama daripada hari selainnya. Sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Bahkan jihad pun tidak ya Rasul? Qala, kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun tidak, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orangnya yang berjihad, berangkat membawa hartanya, dan dia berangkat sendiri dan tidak pulang kecuali tinggal nama. Kalau sampai itu yang terjadi, baru itu bisa mengungguli. Sehingga nanti dirumuskan oleh sebagian sahabat 10 awal Dzulhijjah itu hari yang terbaik. Sebagian ulama nanti ada juga ulama yang berpendapat 10 akhir Ramadan itu juga yang terbaik. Lalu mana yang terbaik di antara dua yang baik itu? Maka Ibnu Taimiyah menjamaknya, yang terbaik di malam hari adalah 10 akhir Ramadan, yang terbaik di siang hari adalah 10 awal Dzulhijjah. Lalu pertanyaan berikutnya, ibadahnya apa di 10 awal Dzulhijjah? Maka apa yang dilakukan di 10 akhir Ramadan tinggal dipindahkan. Ketika dengan puasa di 10 awal Dzulhijjah, puasa tanggal 1 sampai 9 kecuali tanggal 10. Kenapa mboten asal tanggal 10? Karena hari raya. Ini penting nih. Dan kemudian status puasanya kalau di 10 akhir Ramadan wajib, kalau sak menika sunnah. Kalau misal memang ada urusan, ada kepentingan sehingga tidak bisa berpuasa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau misal bisa, maka sebaiknya berpuasa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di 10 akhir yang terakhirnya, di tanggal 10-nya yang Dzulhijjah, maka di situ menyembelih kurban itu adalah ibadah yang paling utama. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 itu, yaitu hari Idul Kurban, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sehingga berdasarkan dalil ini nanti sebagian ulama berpendapat lebih utama membeli hewan kurban disembelih daripada bersedekah dengan uang dengan nilai yang sama. Makanya nek diken transfer niku mending dipundhut kemawon dibeleh piyambak. Maksudnya kita menyaksikan penyembelihannya ngoten nggih. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, "Innahu la ya'ti yaumal qiyamah fi quruniha wa as'ariha wa atlafiha." Saking utamanya sampai binatang kurbanmu itu nanti akan mendatangi kamu dengan tanduk-tanduknya, dengan bulunya dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ard. Dan darahnya sebelum sampai tanah itu catatannya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal kita harian diangkat di hari Senin dan Kamis, tapi ibadah kurban langsung diangkat seketika itu, bahkan lebih cepat daripada nyampeknya darah ke tanah. Fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah hati kalian dalam berkurban. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks melapangkan hati ini, maka Nabi SAW menyatakan bahwasanya man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan walam yudhi fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai shahibul kurban atau sebagai hamba Allah yang beriman, kita diminta untuk bersegera menyambut seruan berkurban kalau memang punya kemampuan. Jangan pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Tidaklah sepatutnya bagi orang yang beriman, aku beriman, apabila mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata,
dengan perkataan kami mendengar dan kami taat, itulah orang yang beruntung. Pramila Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kurban sudah ada sejak jauh zaman Nabi Adam alaihissalam ketika putranya diminta untuk mengkurbankan yang satu buah-buahan, yang satu mereka berkurban binatang, maka yang diambil adalah binatang karena dia lebih sempurna, sedangkan yang buah-buahan tidak diambil karena banyak yang busuk atau cacat, dan yang tidak diterima oleh Allah marah kepada saudaranya dan dia mengatakan qala la'aqtulannaka, kamu benar-benar akan tak bunuh. Qala, kata yang akan dibunuh atau yang akhirnya terbunuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban itu hanya diterima dari orang yang bertakwa. Sehingga kurban itu sudah jauh ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman bedanya pada saat itu kurban itu diambil oleh api hilang. Adapun pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim mau mengkorbankan putranya, maka putranya diganti. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua orang ini Ibrahim dan putranya sudah berserah diri kepada Allah, maka mereka membaringkan pelipis anaknya di tempat penyembelihan. Wa nadahu ayya Ibrahim, begitu mau disembelih kami memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, maka sungguh demikianlah kami beri balasan pada orang yang beriman. Inna hadzal wal balaghul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adim, maka kami tebus anakmu dengan sembelihan yang besar. Ini menjadi dalil bahwasanya sejak Nabi Ibrahim sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat, kurban itu tidak akan kemana-mana, dagingnya dan darahnya semuanya ada di antara kita di bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah dalam artian naik, tapi yang sampai ke sana adalah takwanya. Dan ini sinkron dengan perkataan putra Nabi Adam tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga ketika kita menginginkan kurban kita diterima, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara bentuk ketakwaannya yaitu ketika memang kita punya kemampuan, maka kita bersegera fasolli li rabbika wanhar. Kurban dikaitkan dengan sholat, menunjukkan kurban ini bukan perkara yang ringan. Sampai Nabi SAW mengatakan inna likulli qaumin idan wa inna indana hadzal yaum. Sesungguhnya setiap kaum itu punya id, maka hari raya kita ya hari ini. Sehingga disembelihnya kurban menjadi hari raya, bahkan hari raya terbesar, karena di situ kita selama 4 hari berturut-turut kita diperintahkan untuk bersukacita dengan menyembelih kurban. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW ketika qadima Rasulullah SAW mendatangi atau tiba di Madinah, Al-Madinah walahum yawmani yal'abuna fiha, mereka punya 2 hari raya yang mereka bermain-main pada hari itu. Faqala, kemudian Nabi pun mengatakan qad abdalakumullahu biha khairan minhuma, Allah telah mengganti 2 hari rayamu ini dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari kurban dan hari Idul Fitri. Dan Nabi mengatakan adamul ayyami indallahi yaumun nahar, dan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari berkurban. Makanya kalau kita perhatikan di Arab sana, ketika misalnya dengan sakit Idul Fitri ini, kalau bar Idul Fitri itu bukan apa, bubar pun bubar ngoten mawon. Tapi nek di kita kan ada silaturahmi ke sana kemari ya, sehingga terasa Idul Fitri itu lebih ramai daripada Idul Kurban. Tapi sebenarnya kalau dari sisi syar'i, dari sisi fikih, kurban itu lebih utama, lebih besar, lebih agung daripada Idul Fitri. Nah, saking agungnya Idul Fitri dan Idul Kurban, maka kita dilarang untuk berpuasa. Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, nah Nabi SAW an shaumi yaumal fitri wa yauman nahar. Bahasa Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Terus istilahnya umpama kita mau bertakwa kok malah poso, niku malah klentu, mboten takwa malah. Artinya takwa yang benar dia malah mboten puasa di 2 hari ini. Cuman nanti teknisnya berbeda. Disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, beliau berkata, karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Bahwasanya Nabi SAW itu di hari Idul Fitri tidak keluar kecuali sarapan dulu. Tapi di Idul Adha senajan mboten poso, mboten sarapan.
Nah, menyegerakan sholat, kemudian segera pulang dan memakan dari binatang kurbannya. Terus sholatnya di Idul Adha itu digasihkan, terus tidak terlalu lama. Begitu kemudian selesai langsung disembelih, kemudian dibikin sarapan. Dan khusus Nabi SAW disebutkan dari Buraidah lagi, wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyati, bahwasanya Nabi itu memakan kabid hatinya gitu. Sehingga sebenarnya sunahnya niku bar sholat Id niku mungkin 2 atau 3 orang beleh setunggal diserahke ibu-ibu dimasak. Terus mungkin piye-piye jam 8 sami rawuh. Niku sarapan tengkleng napa sarapan beli napa-napa jane lho ya. Tapi biasanya nggih ngentosi sami rawuh lebih lebih siap lebih dimasak jam 9 mateng jam 10 jam 11 gitu kan. Sarapane Indomie. Napa? Lanjut akhirnya jadi makan siang. Nah, nek sunai kan sarapannya pakai kurban. Sarapannya Indomie ya, baru mungkin makan siangnya yang daging. Nggih niku nggih enggak dosa, enggak apa-apa. Cuman kalau kita mau nyunah ya mau. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kurban niku soal takwa. Pramila kita dilarang pelit. Man wajada saatun walam yudohi wala yakrobana musolana. Siapa yang memiliki kelapangan namun tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Dan kita ketika berkurban kita harus yakin nek niku genah mesti pasti diganti. Tadi lo dalilnya ketika Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengkorbankan putranya, beliau tanpa ragu. Walama aslama wa talahu lil jabin, sudah menyerah, oke, siap. Sami'na wa ata'na, letakkan itu pelipisnya di tempat sembelihan pas mau digorok gitu. Sudah siap nih. Kemudian wa fadainahu bidibhin adim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ramilo terkait sohibul kurban ketika ngomongkan konteks bertakwa, maka kita bertakwa sesuai kemampuan. Nek mampu beli yang besar, beli yang besar. Umpami panitia ini menetapkan 3,5 juta gitu. Lah nek misal dengan mampu patungan 1 orang 5 juta monggo. Enggak harus pakai pakem itu gitu kan. Nah, artinya itu menjadi keputusan panitia untuk standar yang ditetapkan. Tapi kalau misalnya dengan bersepakat 5 yutonan wong 7 jiro lupa kono 7, monggo silakan. Enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, dan 7 niku nggih mboten kedah. 7 sak mangke enten piyai niku mewajibkan harus 7 satu masjid niku. Begitu kirang 1 bingung golek wong Islam ra nek sing gelem melu meneh ya. Akhirnya dicarikan non muslim. Ndak boleh, Pak. Syarat kurban niku orangnya harus Islam, ndak boleh non muslim dijak. Tapi kalau meceli beteti monggo ndak apa-apa. Termasuk ketika jenengan bagi, jenengan dumi paringi monggo ndak apa-apa. Tapi kalau tadi itu kurban si fulan non muslim ini ikut, nah niku ndak perlu diajak. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat lain yang menegaskan kalau apa yang jenengan kurbankan itu pasti diganti. Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kalau Allah sudah menegaskan bahwasanya Dia adalah pemberi rezeki yang terbaik, ya pasti baliknya mesti lebih baik. Umpami nggih, dengan tepang si fulan ki anggar nyileh motor, nek ora bensine entek mesti nabrak gitu kan. Nek nyileh sendal mesti balekke nek ra jebat ilang gitu kan. Nek nyilih duit itu kan kadang ora utuh, sok-sok mahra balik. Nek ngoten niku mesti jenengan suwe-suwe moh nyilai kan gitu. Nah, tapi begitu Allah sudah menyatakan bahwasanya aku loh sebaik-baik pemberi rezeki, maka nggih kita kedah yakin. Dan itu dipertegas lagi pada Quran surat Al-Baqarah 245, man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Siapa yang menjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan yang lebih banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah mampu menahan dan melapangkan rezeki seseorang. Wa ilaihi turja'un, dan pada akhirnya kita semua akan mati. Sehingga penyesalan orang yang beriman ketika dia pelit, maka dia akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin.
Ya Allah nek angsal kula ajeng balik melih, ajeng kula niku pendet melih niku warisan sing kula tinggalke lare-lare kula cuwil sithik, kula pendet riyen sithik, kula infake kajenge kula gadah sangu ingkang langkung kathah. Niku nek nyesele wong iman, dia enggak nyesel atas keimanannya, dia cuma nyesel kenapa infaknya enggak banyak padahal punya gitu. Makanya tadi saya cerita di Baitur Rahman itu enten kasus itu masjid niku dia sudah 5 sapi gitu, lalu mengundurkan diri 3 orang. Alasannya nek ditimbang-timbang luwih murah kurban wedhus, pindah wedhus. Tapi sak mangke begitu wedhusnya dibelah njaluk ijol daging sapi. Nah niki kan pokil ngoten niku. Mboten nangsal ya mboten sae. Artinya secara fikih kalau memang mau panitianya oke nggih silakan, cuman kurang napa nggih? Kurang etis ngoten nggih, kurang pas ngoten. Ngoten. Termasuk mungkin ngitung tadi sudah saya contohkan, misalnya ngitung kurban sapi 3,5 mungkin dikei 5 kilo, misal 5 kilo sekilone 200 ping 5 ketemune 1 juta, 3,5 juta dikurangi 1 juta ketemune 2,5 juta, berarti kelangan 1 juta balik 2,5 juta ya. Gitu. Kelangan balik 1 juta kelangan 2,5 juta itu hitungan. Ben kelonge ora patek akeh. Niki sanes Pak Alek nggih. Nah niku daging terus digawe bakso didol. Mboten angsal. Mboten angsal. Jatah sahibul kurban jenengan tidak boleh dijual lagi. Makanya perintahnya niku diken wa an atasaddaqa billahmiha wa juludiha wa ajilatiha. Sedekahkan itu semua. Kulitnya, dagingnya dan ugo rampe yang mengikutinya. Umpami mundut sapi enten klontonge, sak klontonge, umpami mundut kebo delalah niku gadah pi kebonyo, kuwi gane keboku mbok tuku pi keboku PN. Lah pi kebone niku nggih kene dekahke. Maka ndak boleh dijual lagi ngoten. Sanes Pak Alex sanes sing ndak boleh. Nah, atau misal jenengan dari cadean sapi sate kambing, kurbane kambing ku ben iso didol meneh nggih mboten angsal gitu. Nah tapi kalau itu bukan daging sohibul kurban alias daging sodakoh atau daging hadiah, berarti jenengan bukan daging jenengan ling kurban niku tapi orang lain. Nah niku boleh, enten nggih dibedakan. Kalau daging yang lain boleh, tapi kalau jatah sohibul kurban boten angsal. Nah Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatibu biha nafsan, kita diminta benar-benar melapangkan dada kita, hati kita, pikiran kita, jangan sampai kita kemudian terlalu berhitung. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam hadis qudsi dalam riwayat Bukhari Muslim, anfik ya ibna Adam unfik alaik, bersedekahlah wahai ibnu Adam, maka aku akan membalas sedekahmu. Dan tentu tadi ketika kita menyatakan Allah yang akan membalas, kita meyakini itu, wa huwa khairur razikin, dia sebaik-baik yang membalas. Pasti balasannya niku langkung sae langkung kathah. Pramila niki nek dititen-titeni, memang titeni piyambak jenengan. Niku nek misal jenengan niku kurban kanthi ikhlas lillahi taala, insyaallah Pak, tahun ngajeng niku nderek melih. Tapi nek mboten ikhlas, ngitung-ngitung niku wau, balike mung sak yuta, kelangan 2,5. Angko gen ora patek kelangan akeh tak dadekke bakso, tak gaweke soto, tak dol lah. Ben kok iso rada balik ngoten to. Niku tahun ngajeng kurban mesti moh gitu ya. Sampai wau saya cerita ada niku 14 orang patungan untuk arisan. Dibuka untuk dapat 7, yang 7 mboten dapat. Niku yang 7 niku dapat 1 sapi, yang 7 enggak dapat dan otomatis dapatnya tahun depan. Niku yang 7 yang enggak dapat niku enggak mau kurban. Padahal jane yo sugih. Enggak mau kurban kenapa? Karena merasa ikut di situ. Nah, ini tidak masuk dalam kategori fatibu biha nafsan. Artinya ketika kita memang mampu dan jenengan derek arisan delalah tahun niki kok mboten angsal jenengan ling arisan niku dan jenengan mampu dengan gadah putra sehat, putu sehat, keluarga guyub rukun, rezeki lancar, jenengan sehat, tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam urusan kehidupan jenengan, tabungan nggih kathah nggih. Bismillah kurban mulai senajan mboten angsal arisan. Sak mangke enten daerah Petoran apa pundi niku kemarin yang nanya itu. Niku enten masjid niku enten riyene setunggal. Dari 7 niku 1 niku. Niku randidit atau didik kurang, ngejak kancane. Yo patungan yo gen iso nyantol 1/7. Ning ngono ku yo dadak crita kali panitia.
Lah panitiane sing diceritani nggih mboten dong lah. Sing diceritani ngeten, ya panitia. Iki aku ndaftar siji. Ning siji iki asine duitku cah loro, aku karo kuwi ya. Lah engko tulung jenengku kaya ana bintang. Lah engko pas ngadahi kuwi sisa nadahno loro gitu. Niki mboten angsal nggih gitu. Artinya kalau jenengan duitnya hasil patungan dengan siapapun ndak usah cerita sama panitiane, ndak jadi beban gitu. Pun jenengan daftar mawon soal niku mengke duit jenengan patungan sekali sinten sak mangke jenengan angsal bagian terus jenengan bagi melih semua niku urusan jenengan. Mboten usah diceritake panitia, tur panitia nek kertas mboten usah dadak gagas. Wis ora usah crita kaya ngono urusanmu, aku ora melu-melu. Dadak kanggo bintang barang kanggo kon reseki barang gitu. Engko sing reseki kon madhak karo sing enem meneh gitu. Aduh wis. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Pramila, takwa yang pertama macam-macam tadi sudah saya sebut, salah satu bentuk takwanya adalah ketika kita mengikuti kurban, maka pastikan selain kita menyiapkan dananya harus kita pastikan dari harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak mau menerima ibadah dari sumber yang tidak baik. Pramila kurbannya koruptor niku nggih tidak berpahala di sisi Allah. Ngoten. Lah terus jenengan nek memang ndak mampu, ndak usah ndak kepikiran, wis aku meh korupsi apa ya, ndak usah. Nek memang ndak mampu, ngoten. Tapi nek mampu sumangga mangderek. Artinya nek jenengan gak ada tabungan 5 juta, jenengan saged niku daftar satu sapi. Ini nek daftar sekitar niki pun kebak. Kalau daftar Baitul Amin pun kebak. Nah, pramila nggih, nek misal jenengan niku 5 juta, nek jenengan gadahe namung 3 juta ya berarti derek kambing. Nah, pramila niki nggih khususon niki dingge para pensiunan. Niki nek jenengan tanglet kula pensiunan niku nggih hampir wajib niku kurban niku karena setiap tanggal 1 niku kan dapat gaji gitu kan. Nah, dia juga nek pensiunan biasanya putrane kan nggih pun mentas, ngoten niku to. Utang nggih pun lunas. Angger ora remen doyan ngutang nggih. Artinya nek dia orang yang setiti biasanya utang pun lunas, putra pun mentas, ngoten niku to. Nah, mungkin setiap tanggal setunggal angsal transferan saking pemerintah atau negari gitu toh. Nah, dari situ dia harusnya selalu ikut kurban setiap tahun. Pramila Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian poin takwa berikutnya adalah tentang jenisnya. Bahwasanya jenis yang dikorbankan adalah min bahimatil an'am. Bahimatil an'am niku nggih namung mendo, sapi, kerbau atau unta. Enten piyai niku kan kula nge-share nomor lajeng kula mempersilakan bagi yang mau bertanya silakan. Mungkin kula jawab sak longgaripun kula. Enten sing ngirimi video, kula paling sebel nek ditekoki niku ngangge video. Jadi dia nonton video bingung, videonya dikirim kula, kan nonton kula, melu bingung kula. Dia videonya kadang suwe 5 menit, 4 menit nonton itu. Nah, terus mungkin pertanyaannya namanya ngeten, apa menurut jenengan, apa pendapat jenengan tentang video itu? Berarti kan yang nonton. Nah, salah satu nih kula dikirimi video, salah satu video niku mengatakan bahwasanya ada satu kitab, saya lupa namanya. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat kalau kamu tidak punya duit maka sembelihlah ayam atau angsa, ngoten. Ling sanjang pendakwahnya niku gitu kan. Kalau dikirimi video niku. Nah, kalau coba nyari riwayat itu tidak ada, Pak. Tidak ada riwayat itu, bahkan Bahimatil An'am salah satu pendapat Ibnu Abbas niku nggih niku wau kambing, kemudian sapi, kemudian unta, tidak ada yang lain. Makanya ketika jenengan tidak mampu, tidak boleh kurban ayam. Ketika jenengan mampu sugih, tidak boleh kurban kuda, karena tidak termasuk di situ. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang lebih utama, sapikah ning sepertujuh atau kambingkah? Nah, kan penak toh, kambing wis luwih utama, ning luwih murah, kan ngoten. Ning mungkin nek dibelehke kambingnya njaluk ijol sapi. Wah, musibah hari ini tuh bener-bener kalau kita mencermati perkataan Nabi tadi loh, Fati bukan nafas longgar no hatimu ini loh. Nah, pukil modal kata-kata pukil. Nabi suruh bener-bener melonggarkan. Makanya ketika kita bertanya mana yang lebih utama sepertujuh sapi atau kambing satu, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan afdhalu minal adhi,
Yang utama dari binatang kurban al-ibilu sumal bakor, unta, kemudian sapi, indoha biha kamilah nek mbok sembelih sendiri mboten patungan. Oh niki clear nggih, unta sapi dhewean. Wah. Nek niki ketinggalan sing sanggup Pak Alek tok. Jadi kudune dibelehke sapi siji khusus nggih jamaah niku. Cocok to, Pak? Cocok Pak Alek. Cocok. Dan mriki dereng ngeten sing nate mondong sampil sapi ya. Nek sampil wedhus pun kathah. Nah, kemudian urutan yang ketiga, sumat doknu. Doknu niku domba. Domba niku wedhus gembel. Nah, perlu clear. Kemudian sumal ma'zu niku wedhus Jawa. Nah, niki di Indonesia niki khususnya Solo lah. Niki sudah mulai bergeser. Nek ten Solo niku penggalih niku yang lebih baik untuk dikorbankan niku wedhus Jawa tinimbang wedhus gembel. Soalnya sudut pandangnya wedhus gembel niku kathah lemake kan wonten kinten-kinten nggih kathah lemake. Nek wedhus Jawa mboten luwih padhet, luwih keset lah macam-macam wonten niku. Nah, kenapa kok wedhus gembel ini lebih utama dalam konteks penggantian Nabi Ismail dengan sembelihan wafadaina bidibhin adim, maka digantinya dengan domba. Salah satu tafsirnya menyebutkan domba, sehingga domba menjadi pilihan Syekh Utsaimin dalam urutan yang ketiga terkait keutamaan. Tadi yang pertama unta sendirian, sapi sendirian buatan patungan, kemudian domba, kemudian kambing Jawa. Nah, summas sabu'u al-badanah, sepertujuhnya unta, summa sabu'u al-baqarah, sepertujuhnya sapi. Dari sini ketahuan bahwasanya sepertujuh sapi niku kurban yang coro urutan itu paling terakhir. Cuman pertanyaannya, apakah memang lebih utama kambing sendirian daripada sepertujuh sapi? Nah, kalau dengan harga yang sangat murah, maka kita harus paham bahwasanya kambing yang disunahkan Nabi itu harganya pinten. Nabi SAW pernah memerintahkan minta tolong seorang sahabat untuk membelikan kambing untuk disembelih. Nabi memberikan duit niku 1 dinar. 1 dinar niku 4,25 gram emas. Dipendet duitnya dibawa ke pasar. Beli kambing dapat 2, padahal ngengkene setunggal. Nah, OTW pulang enten sing nawar, "Bro, wedhusmu tak temoni siji." Ya ora apa-apa nek regane cocok. Lah piro? Nek gelem sak dinar. Akhirnya kambing satu dilepas sedinar, dia dapat duit 1 dinar dan membawa pulang 1 kambing. Nun? Bati nggih. Bati. Niku nek kiai sakniki dikantongi napa dibalik nggih? Nah, mulai dinar lho, dinar ini namung koin sak meten lho, kantongi ra ketok, pomoran di kantong dimut ngene ra ketok. Niki gandeng sahabat ya. Gurunya adalah Nabi, orang yang paling jujur, paling baik, paling amanah, mboten wantun gitu kan. Makanya enten pepatah ten Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari nggih ngoten niku. Dadi nek gurune ngajari elek, muridnya tambah elek gitu. Nah niki gurune piyai paling sae, wa innaka la ala khuluqin adzim, akhlakmu itu paling mulia. Maka nggih mboten wantun, tetap dikembalikan ya Rasul niki kambingnya. Niki duitnya lho kok semono piye Mas? Lah niki wau kula pundhutke ten peken angsal kalih ten mergi ditawa tiyang setunggal kula kekke. Lah dadose ngeten niki. Akhire didongake muga-muga apa sing mbok demok bahkan lemah wae iso payu. Jadi dia jadi orang kaya setelahnya. Ini pelajaran buat kita. Jenengan nek pengen mengklaim domba tapi pahalanya lebih banyak daripada sepertujuh sapi, niku nggih kinten-kinten sak regi niku wau lho. 4,25 gram emas. Sakniki misal masih loro setengah lah niku nek dipengke ya. Dipengke 4 men niku ketemune pun 10 yuta. Jadi wedhus rega 10 yuta, Pak. Niku nembe masuk urutan iki, ngoten. Tapi nek yang jenengan pundhut niku cempe, nggih niku tetep keri dhewe. Sampai sini paham, Pak? Alhamdulillah. Ngoten. Pramila jangan sampai nanti jenengan pakai rumus iki korban wedhus luwih utama timbang sepertujuh sapi, akhirnya itu wedhus mung 2 yuta 1,5 yuta dibetonyo iki korbanku luwih utama timbang sapi ning aku njejol sapi. Ya iki mboten. Akhirnya mau modal kata-kata ukil. Nah, enggak boleh, enggak bagus ya gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu
takwa berikutnya, kan kurban itu soal takwa, maka sebagaimana kita pahami kambing niku untuk satu orang dan keluarganya, kemudian sapi bisa bertujuh, dan 7 niku cuman maksimal, artinya boleh kurang. Sehingga kalau memang 6 orang patungan sudah dapat 1 sapi, lanjutkan, tidak usah nunggu yang ke-7. Atau barangkali datang yang ke-7 bisa beli yang lebih gede, sumonggo. Tapi jangan sampai modelnya tadi ketika kemudian patungan nggak dapat yang musim terus nyari non musim, pokoknya angsal entuk, nggak boleh. Kalaupun ada non musim yang mau ikut serta, pastikan jangan pundut duitnya saja, yang disembelih niku atas nama orang Islam niku baru boleh. Tapi nek atas nama dia ndak boleh. Kemarin tadi pas niku enten takmir tanglet niki enten pasangan suami istri Chinese ajeng kurban, derek kurban sapi 1, sepasang suami istri kurban sapi 1. Boleh apa enggak sebagai kurban? Dia ndak boleh. Tapi mangsuun mawon dibeleh ndak apa-apa. Mungkin mang beleh atas nama jenengan ndak apa-apa. Atau mungkin misal niku enten Indomaret terus ajeng kurban Indomarete ten masjid seberange niku to. Nah, niku ditampi mawon ndak apa-apa. Ning ampun dibeleh Allahumma hadza minka walaka an Indomaret ngoten mboten. Di atas namakan takmire atau kemudian piyai jamaah mriku yang tidak berkurban. Termasuk misalnya dengan gadah putra atau putu yang sekolah patungan 10.000 20.000 gitu tuku pedus niku nggih dibeleh atas nama gurunya boleh atau muridnya boleh, biar dagingnya enggak semata-mata untuk dikonsumsi tapi juga pahalanya bernilai kurban. Mekaten. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita dilarang berkurban dalam konteks bertakwa, yaitu binatang yang cacat. Cacatnya paten itu 4, yang buta nyata butanya, yang pincang nyata pincangnya, sakit nyata sakitnya, yang gering nyata geringnya. Pramila sisanya itu khilafiyah. Sehingga kalau ditanyakan tentang sanglir yang onde-ondenya cuma 1 itu, nah, maka dalam dunia peternakan justru binatang niku dikebiri biar gemuk. Pramila bakul mendo niku crita nek kewan sanglir niku biasanya langkung lemu. Nah, cacat ini dilarang karena menurunkan kuantitas dan kualitas yang berkonsekuensi menurunkan harga. Pramila sanglir itu tidak menurunkan harga secara signifikan, bahkan terkadang malah meningkatkan harga karena bobote kata. Pramila jenengan nek kurban hewan sanglir boleh, tapi nek mau yang normal jauh lebih baik. Sama kayak binatang bertanduk itu lebih baik daripada yang tidak bertanduk, tapi yang tidak bertanduk juga tetap boleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada cerita yang menarik. Nek ning kene beda, Mas. Ora sanglir sing dikorbanke lanang, ditinggal mlengos terus dadi wedok, bandule ilang. Nek niku mboten angsal nggih. Artinya kalau memang belum dibagi dan memang tidak terbagi untuk kita mengambil sendiri itu tidak diperbolehkan. Pramila kita juga harus bertakwa sebagai mereka yang menyaksikan kurban. Nggih, jangan membawa pulang kalau belum menjadi hak kita. Betok resek piyambak mboten angsal ngoten. Pramila nek wau kula rapat ten Balai Kota niku bahas kurban yang akan disembelih ten mriku. Niku kula diken ngawasi orang-orang yang ngreseki. Waduh, wah. Lah kok kula sampean gede lemu, waduh. Arah ya. Padahal pamdale tak pirang-pirang enten 40 pamdal malah kula sing ngawasi. Kula prai mawon lah. Nah, ya nggih tugas berat niku. Nah, nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa yang krusial yang pada pertemuan yang lalu saya sudah tunjukkan, yaitu harus yang berumur. Umur dilihat dari aktenya kalau ada, nek boten enten KTP-ne, nek boten enten stempel-ne, nek niku nggih boten enten terakhir tingali giginya. Pramila sak menika ampun kapusan bokong melih nggih mang tingali giginya. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, untuk sapi umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, untuk unta umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6, untuk kambing Jawa 1 tahun masuk tahun kedua. Kemudian Nabi mengatakan illa ayyasura alaikum, nek memang kongelan golek sing umur fastat bahu jada ataminan dokni entuk mbok belah sing enom umur 6 masuk 7, tapi minat dokni niku wau domba, wedhus gembel, biri-biri. Pramila jenengan nek misal ajeng mundhut sing umur
ditekirang atau mungkin sing umur boten enten, nggih solusine adalah domba atau biri-biri yang umur 6 masuk 7 tahun niku boleh. Nah, salah. 6 bulan masuk 7. Wah, kok tuwek men lah. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian membeli yang jantan nggih uangnya tetap kirang, maka diriwayatkan dari Ummu Khursin radhiyallahu anha Nabi SAW bersabda, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki disembelihkan 2 kambing, anak perempuan disembelihkan 1 kambing. La yadurukum dukuron kanu au inasan, ndak apa-apa binatangnya jantan atau betina. Sehingga kalau jenengan misal mau beli jantan, sudah mau beli jantan tur sing 6 bulan masuk 7 aja tetep kurang. Iki nek wedok iki piro Mas kuwi? Iki nek niki malah langkung mirah. Sak yuta 250 pun angsal nggih pun niku mawon. Ndak apa-apa. Nanti dalam kitab Minhajul Muslim dikatakan kalaupun dia itu hamil ada anaknya, maka Nabi mengatakan kuluhu insi tum panganan nek kowe gelem, nek kersa, nek boten kersa mang pendem nggih boten napa-napa. Bahwasanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, sehingga di situ menyembelih binatang betina hukumnya boleh, cuman enten cumane meleh. Ternyata kemarin kalau dikirimi sama bakul tengkleng gitu kan, ketika dengar pengajian saya, loh Mas iki lho ada peraturan pemerintah melarang menyembelih binatang yang betina. Tapi saya tanya juga sama lurah pasar kewan sapi ini, kalau tahu ada mekanisme untuk ngontrolnya gimana? Ndak ada loh pripun tuh. Jadi kewan betina niku nggih masuk ke pasar, yuk keluar di pasar, ndak ada kontrol ini mau disembelih atau mau dipelihara, ndak ada. Makanya ya ndak bisa kemudian kita mengaplikasikan itu semua dengan baik dan benar. Artinya nek memang enten duwite jantan mawon, tapi nek boten wonten nggih sumangga betina, nek umpami saged sing majer, nek boten saged bisa entene. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Mas, tadi kan dalil buat akikah dikatakan oleh As-Sayrozi Asy-Syafi'i, idza jaza dzalika fil aqiqati bil khabar dan ala jawazihi fil udhiyah. Hukum-hukum di dalam akikah berlaku di dalam udhiyah, cuman bedanya di dalam udhiyah niku yang disembelih kambing, sapi, kerbau, unta. Di dalam akikah yang disembelih cuman kambing. Bedanya lagi kurban disembelih di hari Idul Adha, lalu ayam tasyrik yang 3, tapi akikah disembelih di hari ke-7 ketika lahir. Sehingga sisanya sama hukumnya. Sehingga kalau jenengan di saat akikohan niku menerima makanan akikoh dalam bentuk matengan, pramila nek kurban dimasak nggih angsal. Mengke enten masjid niku aku kok entuk dimasak kudu mentah. Nek enten piye ngoten niku mengke nek jenengan akikoh putu mang paringi daging mentah, beras mentah, gedang mentah. Mboten napa-napa. Ya kan sesuai dengan yang dia pahami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti juga ada sahibul kurban yang bertanya, nek wedhusku sing mbok beleh mbok masak. Lah kok aku entuk sampile sapa? Maka kalau memang dia menginginkan sampilnya kambingnya dia sendiri, maka begitu jenengan sembelih hak dia dipinggirkan dulu. Tapi kalau dia misal mau menerima kambing yang lain itu ndak apa-apa. Terus ndak harus sahibul kurban itu mendapat kambingnya sendiri, ndak harus. Termasuk fatibu bihan nafsan, longgarkanlah dirimu, tadi longgarkan sahibul kurban, maka longgarkanlah si panitia ini bahwasanya ketika sahibul kurban sudah jenengan beri, kok dia minta tambah, Mas bu aku njaluk bandule ben iso piye ngono lho anu kuwi ya niku mah paringi mboten usah kok bandulmu mung siji apa piye pokoke sangler kowe njaluk ngene mboten usah nggih. Jadi dilonggarkan selonggar-longgarnya karena tadi lho bahwasanya Nabi minta longgarkanlah dadamu, pikiranmu, hatimu supaya urusan ini tuh berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, termasuk poin ketakwaan yang harus kita amalkan di tanggal 1 sampai 10 inggih menika tidak boleh memotong kuku, rambut dan duduti kulit-kulit termasuk kapal niku lho dicuili ngoten niku lho nitili kapal niku lho. Termasuk nitili gudik barang wonten angsal. Nabi SAW bersabda, man kana lahu dibhun, barang siapa yang sudah punya sembelihan, yatbahuha yang nanti akan dia sembelih. Terus di sini punya niat, sudah setor nama, sudah setor duit gitu kan. Fa idza uhilla hilalul dzulhijjah, kalau masuk hilal dzulhijjah yang sudah diumumkan pemerintah, Muhammadiyah yang mengumumkan, alhamdulillah sami, insyaallah mboten benten insyaallah. Fala ya'khudanna min su'rihi, jangan kamu ambil, kamu potong rambutnya, wala min adfarihi, dan juga jangan kamu potong kuku-kukunya, sayan sedikit pun, hatta yudohi, sampai kamu berkurban.
Nah niki kembalinya domirnya hihi niki kepada sohibul kurban. Sehingga nanti nek misal kewane niku wulune jebol kok jenengan ketok ndak apa-apa. Tapi kalau kita rambut kita gondrong, kuku kita akhirnya kan mungkin kesupen ning motong ndek iki bablasan hari dadi dawa dan kita mau kurban maka ndak usah dipotong. Kenapa hikmahnya? Agar kemudian ada 3 pendapat. Hikmah yang pertama agar disempurnakan pahala panjenengan dengan bertambahnya panjang kuku dan rambut. Ada juga pendapat yang kedua agar sempurna dari pembebasan api neraka. Karena nanti hikmah di tanggal 1 sampai 10 ada hari Arafah, di situ ada pembebasan dari api neraka. Termasuk hikmah yang ketiga yang dirumuskan oleh ulama, yaitu agar kita juga merasakan kondisi ihram di mana kita tidak boleh potong kuku, potong rambut. Nah, mana yang benar wallahu alam, semuanya adalah istihad ulama. Ala kulli hal, maka di tanggal 1 sampai 10 atau 1 sampai kurban jenengan disembelih di tanggal 9, maka kita tidak perlu memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis, ngapunten nyabut dulu. Nah, biar pahala kita makin banyak, khususon buat yang berkurban. Lalu pertanyaannya, ketika satu keluarga itu yang berkurban satu tok di atas namakan suaminya, maka siapa yang tidak boleh melakukan aksi mencabut-cabut itu? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya yang tidak boleh melakukan itu adalah yang mengeluarkan duit untuk berkurban. Nanti enten nggih sak keluarga niku kurban atas nama bapaknya ning duite keng putrane, ya nanti putrane. Mengke enten sak keluarga niku nggih yang kurban atas nama bapaknya kepala keluarga tapi duitnya istrinya, berarti istrinya. Niku menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz sisanya boleh. Tapi nek jenengan sak keluarga atau Pak Alek niku putrane garwane sedanten niku dikorbankan. Maksudnya daftar korban. Lah niku berarti sedanten mboten asal potong kuku, potong rambut, cabut-cabut dulu. Lah lalu panitianya bagaimana? Dijawab oleh Syekh Shalih Munajjid, panitia boleh potong rambut, potong kuku selama mereka tidak berkurban sebagai shahibul kurban. Artinya kalau cuma bertugas tok boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu takwa berikutnya adalah tentang waktu penyembelihan. Kurban harus disembelih setelah sholat Id. Alhamdulillah waktu kita insya Allah sesarengan. Umpami benten nggih saran kula langkung sae yang sholat duluan melonggarkan tadi lho, fatihu bihan nafsan, longgarkan hatinya untuk mundur ling beleh. Salate monggo lah, tapi kurbane mundur. Soalnya pripun? Enten piyai niku crita. Bar kula jelasin ngeten iki crita. Oh Mas, aku tahun kapan kae pernah daftar Mas. Ning daerah Sanggerahan, aku daftar belalah. Kono salate dhisik, lah aku salate sing keri. Lah aku wis ngomong salat kula keri niku pripun mbok beleh sesuk panitiane mboten kersa. Lah terus kula jawab, nek ngono ya wedhuse jaluk wae dituntun go mulih apa dipindah masjid, saya bilang gitu. Ya nek kuwi wedhus mah nek kuwi sapi, wong kuwi ya mung melu. Dadi melu iuran ya tetep ketut kebelah. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih. Ketika itu terjadi, maka panitianya dolim. Nah, ndak boleh ngoten niku nggih. Artinya kalau memang berbeda, niku mending mundur mawon. Yang kurbane nek salate monggo lah, itu pilihan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan pembagian. Nah, niki sing menarik. Pembagian ternyata ada beberapa dalil. Dalil yang pertama Al-Hajj 28 fakulu minha wa atimul ba'is al fakir. Makanlah dan berikan makan pada orang fakir, dibagi dua. Kemudian Al-Hajj 36 8 ayat kemudian fakulu minha wa atimul qani al wal mu'taro. Makanlah buat kamu, berilah makan pada orang yang mampu berarti hadiah, dan berikan makan buat orang yang minta-minta berarti niki sedekah, dibagi tiga di asal. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, riwayat dari Imam Bukhari menyebutkan ada kisah hadis Uqbah bin Amir di mana beliau diminta untuk membagikan kambing hidup utuh kepada teman-temannya, dan sebagai orang yang membagi tentu nggih pengin delalah yang disuruh bagikan masih satu, tersisa fabaqiya atudun, tersisa satu masih muda. Pada karahul Nabi SAW kemudian dia bercerita, ya Rasul niki pun kula dom niki anun wis tunggal niki pripun. Kata Nabi dohi antabiyus ki nggo kowe bleng. Nah, ini menjadi dalilnya Nabi sebagai shahibul kurban membagikan binatangnya hidup dan tidak minta. Berarti niku disedekahkan semua angsal dibagi satu. Shahibul kurban nggih makan disedekahkan di angsal. Shahibul kurban makan sedekahkan dihadiahkan di angsal. Dibagi dua boleh, bagi satu boleh, bagi tiga boleh. Ini menunjukkan fleksibel. Karena fleksibel nggih, maka tadi ditetapkan pakai timbangan 5 kiloan boleh.
4 kiloan boleh, sambil nyetok boleh, sambil tambah kepala boleh, sambil tambah nopo ati dicuil melih boleh, monggo. Sing penting disepakati oleh semua belah pihak. Nah, saran saya tadi Pak Panitia nyuwun tulung manglonggaraken dengan cara nopo? Dengan cara nek misal sohibul kurban nyuwun sekedhik lho nggih. Tapi nek njaluk kabeh nggih niku nggih kebangetan. Gandeng niku kurban kula niki igone kabeh kula pondong mulih nggih. Nah niku nggih mboten salah. Tapi nek nyuwune sekedhik namung bandule kalih nyuwun setunggal, terus wau ilate nyuwun secuil, barang kali lho ngoten-ngoten niku mang paring mawon. Ndak apa-apa nggih. Tapi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang biaya. Nah, biaya kita diminta bertakwa dari dalil Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah SAW an aku ma'ala budni. Nabi SAW memerintahkan aku untuk melangsungkan penyembelihan kurban unta-unta beliau, wa an atasaddaqa billahmiha wa juludiha wa ajilatiha, dan aku diminta untuk menyedekahkan semua unsur yang ada di dalam binatang kurban minta disedekahkan oleh Ali. Yang minta, yang nyuruh adalah Rasulullah SAW. Dagingnya, kulitnya, dan semua yang ikut. Coro sapi yang kelontongnya sak kelontongnya sedekahkan. Coro mundut kebo adalah dibolusi pit kebo ya pite kau nyedekahke. Coro mundut kebo dibolusi kandangnya kau nyedekahke. Nah, wa alla u'tiya al jazara minha, dan tidak boleh menjadikan kurban ini hewannya dan semua obor rampenya ini sebagai bayaran buat jagal. Sehingga nek jagal tidak boleh, berarti orang-orang yang terlibat juga tidak boleh dijadikan bayaran. Pramila nggih, dengan yang panitia jangan mengumumkan ibu-ibu nanti yang rewang dapat upah 1 kresek daging, tidak boleh. Bahasa upah sudah menunjukkan bayaran. Maka gunakan kalimat hadiah dan tidak usah disebut isinya berapa. Namanya hadiah kan bebas. Tapi nek jenengan sebut upah, umpami jenengan sebut sekilo, prakteknya mengke delalah mantuk gadah timbangan ditimbang kok isine mung 7 on, tetep balik mulih njaluk meneh. Ngomongmu sekilo kok 7 on, tambahi 3 on. Mungkin nelpon koncone ternyata ketemu wong 20 padha kurange demo mungkin. Makanya ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih ndak boleh. Nanti ada yang mengumpulkan kepala, kulit, kaki dijual, terus dibelikan kambing dibelah lagi sebulan lagi niku nggih mboten angsal. Ada yang mengumpulkan kepala, kulit, kaki dijual, lalu mungkin didongge niku nggih mboten angsal. Artinya kalau misal nggih dengan memang benar-benar menginginkan ada bayaran atas yang ikut serta di situ, maka itu semua ditanggung oleh sahibul kurban. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, ini kurbannya Nabi, nyuruh saya untuk menyelesaikan, dan saya membayari jagal-jagal itu bukan dari unsur binatang itu, tapi dari kantongku sendiri. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir terkait dengan teknis penyembelihan, bahwasanya menyembelih itu harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Ditajamkan pisaunya, dihadapkan kiblat, dileremkan binatangnya, ya, kemudian ditunggu sampai matinya. Nanti ada masjid tertentu yang cerita bar dibeleh masih kejet-kejet, sikile ditugel, buntutnya ditugel. Tugelane niku menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Dan terus ketika ada sapi besar hidup, lalu kemudian pemiliknya ngomong dan garwane itu belum sok buntut ra tak ketokke kae gitu kan. Ning mboten sampeyan dibeleh diketok buntute tok. Maka buntut yang terpotong dari binatang hidup potongane niku jadi bangkai. Pramila kok kemudian sapinya dereng mati, kemudian dipotong kakinya, buntutnya, kaki dan buntutnya itu tidak boleh dimakan. Nah, niku dikonfirmasi sama dokter hewan mantunya Pak Murni, Pak Ustadz Mulyono, Mas sinten Listio, nggih. Iya loh, gitu. Nah, ini kalau nanti diskusi gitu kan. Menurut jurnal, matinya binatang yang disembelih itu butuh waktu 3 menit. Belalah itu enten salah satu RPH itu tanglet oleh pulau. Dan tempat kami itu berarti belah langsung digulai titik jantungnya dicoblos. Jelas sih. Hukumnya apa tak? Bangkai kabeh kula sanjangan. Katrimo atau piye ini tekok oleh beliau. Dia jawab, iya bener usate, wong matine butuh waktu 3 menit. Nah, ternyata dari video yang diberikan itu baru 2 menit dereng mati pun dicoblos niku terus di eker-eker niku di kulit niku. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. 2 menit 3 menit iki kan jane mboten suwe to. Nggih to. Jenengan ten wingking jiko kopi napa jiko teh to. Jenengan seruput niku entek genah wis mati to. Malah halal kabeh.
Makanya tadi di depan fatibu bihan nafsan, longgarno atimu, entenono dulu. Sampai saya kemarin ngomong sama beliau, ini nek digawe 5 menit ngono piye? Oh genaman niku ta. Oh ngoten. Lalu begitu jalan belah seret terus salahke pokoke. 5 menit aja didemok. Ngoten. Mungkin nek aten piye kesusu piye ndang piye wis kusik ngaliyo kono, aja cedak-cedak. Tak estu. Mane lho. Niki to kurban niku Pak. Jenengan ngetos piyambak to sing iuran niku piyai-piyai bertakwa nggih to. Sing belah niku insyaallah nggih piyai-piyai salat nggih to. Dagingnya niku pas belah niku nggih nyebut nama Allah jenengan nyaksikan. Jenengan nek ngundut sate niku napa ngertos niku belah nggih nyebut nama Allah mboten kan mboten mudeng. Jenengan cuma percaya dari napa niku spanduke. Sate Haji Zaman ngoten niku to enten hane niku to jenengan percaya. Nek belah kan jenengan mboten ningali. Tapi pas Idul Kurban jenengan ngertos niku ngene sinten jenengan ngertos sing belah sinten mung goro-goro gak gelem melonggarkan tadi itu lho. Pengen ndang cepet to. Nomornya nek musuhe jagal terus ngitung. Pokoke anggere sapi siji mung 5 menit atau 10 menit kok gek ndang semene untuk semene ndang geser merono. Niku nek balai kota niku dile niku nek jagal niku sapi sak nguliti niku 50. Dewi iki kula ngobrol kali tukang ngoten niku ten Karanganyar niku sak 200 jaluke. Terus nggih kinten-kinten semonten niku regine. Lah niku ngitung piye carane ning ngene entuk 5 pindah kono pokoke nganti dhuwur entuk 30. 30 kan 800 24 yuta. Lah niku kan orang-orang yang tidak melonggarkan hati itu lho. Ini tuh ibadah, mboten lomba-lombaan mboten gitu kan. Mboten lomba cepet-cepetan boleh kalian bedeti. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, itu perlu jenengan awasi dan tadi saya sampaikan ke pihak balai kota ketika beliau mengatakan kan ngawasi kresek kalau sampaikan jenengan kedah ngawasi sing beleh. Soalnya kadang rong mati wis geger-geger niku nggih bahaya saya bilang gitu. Nek soal kresek niku genah nek pomon niku pun mati genah insyaallah daging halal. Soal itu haram karena diambil secara tidak benar niku urusan dia. Cuma nek niki pas urung mati pun geger-geger niku iso bubar kabeh niku mengki. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mekaten yang saya sampaikan. Ada 15 menit ada yang mau nanya kah? Mboten enten kita tutup dengan doa. Oh nggih, pripun Pak? Boten. Itu hadis ancaman yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak senang sama orang pelit. Mirip katanya ten. Aku ki pengen ning dereng dilampahi. Pengen pas wayah salat enek sing ngimami salat ning masjid, terus aku muter. Goleki sapa sing ra gelem salat jamaah tanpa udzur. Terus omahe tak obong. Nah, nanti ngoten niku ngendikan Nabi. Ini tidak pernah dipraktekkan. Ini menunjukkan ancaman. Nabi itu tidak senang kalau kemudian kita tidak ada udzur tapi tidak sholat berjamaah. Termasuk niki nggih ngoten. Ini bukan berarti terus nek nu rasa sholat sisan mboten nggih. Ini ancaman. Artinya gini, Nabi pernah mengatakan dalam riwayat yang lain, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku karo wong sing ngopeni wong cah yatim, iku ning surga ngene iki lho cedhake. Nah, sehingga kedekatan kita di surga bersama Nabi, syafaat yang mudah bersama Nabi itu sinkron dengan amaliyah kita di dunia, yaitu amaliyah yang dicintai beliau. Artinya kalau kita beramal amal-amal yang tidak dicintai beliau, ngapunten mungkin nek ngantri syafaat mungkin kayak dewe ya. Nah ini kan bahaya kalau misal kita dalam kondisi ternyata setelah ditimbang amal jelek kita banyak, kita harus ngapunten naudzubillah mampir di neraka. Lah di situ kan nek ngantri kesuwen kan ya terus gosong ya karu-karuan. Makanya ya kalau bisa enggak usah mampir di neraka, kalau bisa dapat syafaat urutan paling depan. Nah, untuk mendapatkan itu semua maka kita perlu beramal amal-amal yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam hal konteks berkurban, kalau memang kita longgar, tadi nek saya rupiahkan ya 5 juta, bener-bener longgar ya. Tapi nek misalnya jangan aku di 5 juta Mas, tapi arep tak nggono tuku semen karo pasir. Lah enten apa lah omahku mlethek meh ambruk. Nah niku enggak apa-apa, enggak usah kurban. Karena nanti nek jenengan nggih kurban lagi bedeti sapi malah omahe ambruk tenan, malah ora karo-karuan. Nah, atau buat beli obat yang memang obatnya itu harus duit banyak ya itu enggak apa. Tapi kalau emang longgar, nganggur, enggak ada besok-besok niku enggak ada hal yang harus dikerjakan dan ada duit segitu. Nah, niku berkurban insyaallah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Betul nggih? Terus tetap sholat. Jadi buatan kemudian tidak usah sholat atau sholat di rumah itu buatan. Buatan malih cekap. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bila mengatakan yang sudah saya sampaikan,
materi tentang kurban closing, karena yang lalu saya pikir bar niko terus kurban, ternyata saya ada satu kali niki, maka niki closing dari saya terkait dengan kurban. Mudah-mudahan benar-benar menjadi ilmu buat panjenengan semua, kita semua, sehingga kita berkurban di atas landasan takwa, dan dengan sebab takwa itulah kurban yang kita lakukan nanti insya Allah menjadi sebab diterima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.